A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qudwatina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wasyrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam faqad ra'ani li anna syaitana la yatamathalu bi. Wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin wal hamidin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarram yang sama-sama kita muliakan dan insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, guru kita Bapak Ki Haji Zainuddin Qasim, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, panjang umurnya, diberikan keberkahan dan kemanfaatan dalam ilmunya, dimudahkan dalam segala urusannya, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ketua panitia beserta jajaran kepanitiaannya yang melalui wasilah Bapak Ahmad Sugani dan Bapak Tahirin yang sudah sampai ke kediaman saya di Villa Mutiara Gading 3 atau Taman Kebalen Klaster Zona Verona Blok C 0603 RT 005 RW 20 Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi. Dan juga beliau juga pernah ke majelis saya, ke yayasan saya di Jalan Haji Agus Salim RT 05 RW 08 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Madiun Bekasi. Untuk seluruh jajaran kepanitiaan, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang sama-sama kita hormati Ketua DKM apa nih? Musola ya? Musola apa? Musola At-Tihamah beserta jajaran kepengurusannya, para jemaah sekalian, para kiai, para ustadz, para ustazah, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, calon-calon haji, calon-calon hajah, amin. Para sesepuh, para orang tua yang insya Allah saya anggap sebagai orang tua saya,
para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintah, baik sipil, TNI maupun Polri, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin, ibu-ibu, saudari-saudari hadirat, kaum muslimin wal muslimat, solihin solihat, dakirin dakirat, muallimin muallimat, muta'allimin muta'allimat yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena malam hari ini kita berkumpul di tempat yang baik, dalam acara yang baik, insya Allah dengan niat yang baik. Mudah-mudahan pulang dari sini membawa kebaikan dunia dan akhirat. Karena Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, ad-dunya mal'unun mal'unatun wa ma fiha. Dunia dan isinya itu dilaknat oleh Allah, kecuali ada 3 perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa 3 perkara yang dicintai Allah? Yang pertama adalah zikrullah, orang yang selalu ingat kepada Allah, orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau malam hari ini kita semua ingat Allah, kalau malam hari ini kita semua ingat Allah, malam hari ini kita semua sedang berzikir kepada Allah, maka semua yang hadir adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, malam hari ini kita sedang ingat Allah atau sedang lupa Allah? Malam hari ini kita sedang lupa Allah atau sedang ingat Allah? Kalau semuanya sedang ingat Allah, maka semua yang hadir adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua la ilaha illallah. Jadi kalau baca la ilaha illallah yang benar begitu. Ada yang salah, kalau salah jangan diikutin. Ini kalau salah begini, ini yang salah, jangan diikutin. Ini yang salah nih, ya, jangan diikutin. Ini yang salah nih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Salah, jangan diikutin. Mestinya lamnya dibaca panjang tapi dibaca pendek. Salah, jangan diikutin. Atau ada lagi yang salah, lamnya dibaca panjang tapi ilahnya dibaca ilah. Salah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Salah, jangan diikuti. Yang benar tadi itu yang pertama, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau mimpin tahlil 7 hari 40 hari ya jangan begitu, bacanya kelamaan. Ada ustaz, ada amil mimpin tahlilnya begitu. Allah berfirman dalam hadis kursi, ibu, bo,
Bu, bu. Kalau beri ceramah saya harus kompak. Kalau saya bilang punya satu kali ya, punya dua kali ya gitu. Bu, 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 bu. Nurut-nurut disilakan. Allah berfirman dalam hadis kursi, ana jalisu man dzakaruni, kata Allah, saya bersama orang yang selalu ingat kepadaku. Artinya Allah itu bersama orang yang selalu berzikir. Dari dunia sampai akhirat, dari hidup sampai mati, Allah akan nemenin kita selama kitanya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu. Itulah bedanya Allah dengan makhluk. Kalau makhluk hidup bersamanya sebatas waktu masih hidup doang, betul? Walaupun waktu masih hidupnya berjanji sehidup, semati, seia, sekata, senada, seirama. Kadang-kadang pura-pura mengucapkan janji setia. Andai engkau jadi sendok, aku siap jadi garbuknya. Andai engkau jadi teko, aku jadi gelasnya. Andai engkau jadi kolam, aku jadi ikannya. Andai engkau jadi bantal, aku jadi ilernya. Andai engkau jadi hidung, aku jadi upilnya. Andai engkau jadi kuping, aku jadi conge. Itu kan waktu masih hidup doang. Coba suaminya meninggal dunia, ada tuh bini yang nemenin laki di kuburan 3 malam, ada nggak? Atau ketika bininya mati, ada tuh laki yang nemenin bininya di kuburan 2 malam aja, ada nggak? Oh, berarti pertemanan manusia sifatnya temporer, sementara, tidak selama-lamanya, tidak abadi. Beda pertemanan kita kepada Allah, selama-lamanya, selama kita berzikir kepada Allah Subhanahu. Ini saya belum ceramah maulid ini. Ibarat orang bertanding pemanasan dulu. Kata Ustaz Zainul Qasim, sampai jam 10, insya Allah saya selesai setengah 12. Kagak jadi dah. Jam 10 aja. Apa maksud saya? Mumpung kita diberikan kesehatan, panjang umur, amin. Banyakin zikir kepada Allah, insya. Kenapa Ibu? Karena manusia kan begini gitu, Bapak. Manusia harus banyak berpikir. Ibunya berisik ini. Hei, ini tangkap dulu nih. Diam ya. Ya, nanti dulu sini lah. Kemudian selainnya habis kali itu ya. Ya, diam. Siap ngaji? Siap ngaji? Siap tenang? Siap jangan berisik? Takbir. Ya, diam. Karena begini, kenapa manusia banyak zikir? Mumpung kita masih dikasih kesempatan hidup oleh Allah, betul? Karena semua manusia pasti mati. Begini Bapak Ibu, manusia itu kan ada 3 perkara yang tidak bisa dihindarkan oleh manusia. Pertama, tua. Pertama apa? Manusia makin lama bukan makin muda, makin lama makin tenaga, makin lama bukan makin kuat, makin lama makin. Ibu-ibu makin lama bukan makin cakep, makin lama makin sama. Bapak-bapak juga. Umur 17 tahun tatapan matanya setajam tatapan mata elang. 3 tahun. Coba umur 80 tahun cucunya datang ke rumah, apa dia bilang? Sabar lu. Pandangannya berubah, matanya mah kagak berubah. Pandangannya berubah. Kenapa? Karena sudah tua. Umur 17 tahun, 20 tahun, 30 tahun tai lalat ada di pipi. Umur 80 tahun tai lalat pindah ke janggut. Ilok tai lalat merosot. Tai lalatnya mah kagak pindah, tapi kulitnya yang sudah bergeser. Kenapa? Karena sudah. Perempuan umur 17 tahun pakai celana legging, dilihatnya dari belakang mengesankan, menggemaskan. Nenek-nenek umur 70 tahun pakai celana legging,
Dilihat dari belakang kayak balon diairin gitu. Yang salah bukan celana lezimnya, tapi umurnya yang sudah tua. Mudah-mudahan yang pada tua, yang pada sepuh semuanya pada sehat, panjang umur. Ya Rabbal. Yang kedua sakit, gak bisa manusia menghindar dari sakit, betul? Mudah-mudahan dengan maulid, insya Allah pulang dari sini semuanya sehat walafiat. Yang ketiga yang tidak bisa dihindarkan oleh manusia adalah al-mautu, kematian. Insya Allah semuanya panjang umur, amin. Jadi para jamaah sekalian, 3 perkara yang dicintai Allah. Yang pertama orang yang selalu berzikir. Yang kedua adalah wal alim, para alim ulama. Doain guru-guru kita biar pada sehat panjang umurnya. Ini ngaji setiap malam apa ini? Malam apa? Dengan adanya ulama-ulama kita bisa tahu hukum betul. Bisa membedakan mana hak, mana batil, mana benar, mana salah, betul. Makanya manusia kudu ngaji. Ini anak-anak biar pada ngaji. Anak-anak muda semuanya, bapak-bapak, ngaji itu hukumnya wajib. Dari mulai ayunan sampai ke liang lahat. Karena ilmu itu penting buat manusia. Manusia kalau gak punya ilmu bahaya. Makanya dulu waktu kita ngaji di madrasah disebut tuh al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Cahaya itu seperti lampu. Lampu fungsinya sebagai penerang. Manusia kalau gak punya ilmu, gak punya lampu, gak punya penerang, gelap hidupnya. Jangankan gelap ilmu, gelap lampu aja repot. Mati lampu 1 jam di rumah repot bu. Karena gelap, piring ketendang, gelas ketendang, bayi lagi tidur keinjok lahiran, hati sekali. Jadi bahaya tidak kalau nggak ada ilmu? Bahaya tidak? Lagi habis musim hujan jemaah sekalian, jalan di pinggir kali. Kadang-kadang di pinggir kali kan banyak orang pada BAB tuh, alias beol di boker. Kalau dia bawa penerang, dia bawa lampu aman. Jalan pinggir kali, begitu jalan dia nginjek. Tapi dia bawa lampu. Kan orang kalau nginjek sesuatu sebelum dilihat kan ngomong dalam hatinya. Begitu dia nginjek dalam hatinya ngomong nih, kayaknya gue itu tai. Kayaknya tai ini. Karena dia bawa senter, di senter kakinya gue ini tai. Dia cuci. Bawa sampo, bawa senter. Coba kalau dia kagak bawa senter, kagak bawa lampu. Jalan pinggir kali, atau nginjek, begitu nginjek ngomong dalam hatinya, kayaknya gue nginjek tai ini. Karena kagak bawa senter, penasaran, akhirnya kan dipegang. Iya tai. Masih penasaran juga, akhirnya dicium. Oh, benar. Apa maksud saya? Orang kalau punya penerang, punya lampu, kesalahannya 1, nginjek doang. Tapi kalau nggak punya penerang, nggak punya lampu, kesalahannya bisa bertumpuk. Pertama nginjek, kedua megang, ketiga untung kagak dijilat. Kalau dijilat lebih parah lagi. Aisyah pahit banget ini. Alhamdulillah. Tai, alhamdulillah. Ngomong kali keren. Lanjut. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga malam hari ini kita peringati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah garis tema meneladani pribadinya, berharap syafaatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi uswatun hasanah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi suri tauladan yang baik. Sehingga kebenaran mutlak para jamaah sekalian ada dalam pribadi Nabi kita Muhammad. Jadi Rasulullah itu manusia yang sempurna. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nas khalqan wa khuluqa. Rasulullah itu manusia yang sempurna khalqan, fisiknya, wa khuluqan, dan akhlaknya. Jadi Rasulullah itu manusia yang sempurna secara fisik. Dari fisiknya apa? Bil jismi, dari fisiknya.
Rasulullah badannya tinggi, terlalu tinggi juga tidak, terlalu pendek juga enggak. Orang ketinggian namanya jangkung, kependekan namanya bogel. Masa Nabi bogel? Mata Rasulullah terlalu gede juga enggak, terlalu kecil juga enggak. Terlalu kecil namanya sipit, terlalu gede namanya belok. Masa Nabi belok? Bibir Rasulullah terlalu tipis juga enggak, terlalu gede juga enggak. Kalau kegedean namanya doer. Masa Nabi doer? Jadi Rasulullah itu khalqan. Rasulullah itu manusia yang sempurna fisiknya. Kan kita kalau maulid berjanji dibaca tuh, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri Allah ya. Ya Rasul salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemuliaannya pertama dari fisiknya, yang kedua para jamaah sekalian bil ismi, dari namanya. Dari apanya? Dari nama. Apa maksudnya kemuliaan Rasulullah dari namanya? Hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu namanya ada diabadikan dalam Al-Quran. Ada tidak surah Muhammad? Ada. Jumlah nabi ada 2400 nabi, tapi tidak semua nama nabi ada dalam Al-Quran. Betul? Nama Rasulullah ada diabadikan dalam Al-Quran. Berarti kalau Rasulullah namanya diabadikan dalam Al-Quran, Rasulullah berarti orang biasa atau orang hebat? Rasulullah manusia biasa atau manusia luar biasa? Rasulullah manusia biasa atau manusia luar biasa? Rasulullah manusia hebat atau manusia biasa? Enggak semua nama nabi ada dalam Al-Quran diabadikan namanya Rasulullah. Makanya di Indonesia ini Bapak, Bu, makanya di Indonesia ini orang kalau hebat diabadikan namanya. Jenderal Ahmad Yani diabadikan namanya, dibuat nama jalan Ahmad Yani. Kita punya guru Ki Haji Mukhtar Tabrani, dibuat namanya, dibuat nama jalan Ki Haji Mukhtar Tabrani. Betul? Berarti beliau bukan orang sembarangan. Kita punya guru jemaah sekalian Hadratus Syekh Al-Maghfurlah Ki Haji Nur Ali, diabadikan namanya, buat nama jalan Ki Haji Nur Ali. Berarti beliau orang hebat atau orang biasa? Orang hebat namanya diabadikan. Pangeran Diponegoro itu orang hebat, diabadikan namanya jalan Diponegoro. Tokoh pendidikan dan tokoh-tokoh yang lainnya nama-namanya diabadikan karena beliau orang luar biasa. Nama saya juga sering diabadikan. Kalau acara-acara maulid, Isra Mi'raj, dipasang banner, dipasang baliho, penceramah Ki Haji Maskurur Rahim, diabadikan namanya, tapi kagak lama. Acara kelar seminggu jemaah sekalian itu baliho dipedot-pedotin sama Satpol PP. Kok ngepret juga loh. Kadang-kadang diambilin buat aling-alingan kandang ayam gitu. Ada foto gue di situ. Jadi Rasulullah itu manusia yang mulia dari fisiknya, dari namanya, dari kesalahannya saja itu Rasulullah udah mulia. Dari kesalahan. Para nabi dan rasul pernah melakukan kesalahan, tapi dosanya sudah diampuni oleh Allah sebelum bertaubat. Kalau kita taubat dulu baru diampuni dosa-dosa kita, betul? Bedanya nabi dengan manusia biasa. Para jamaah sekalian, banyak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Aisyah sudah berwudu, ya, Aisyah sudah berwudu, itu nggak batal Rasulullah bersentuhan.
dengan Aisyah. Jamaah nanya, Kiai, kita nih kalau sudah berwudu, dengerin ngaji nih. Panitia dong. Ya. Nih para jamaah sekalian, ya. Kita kalau sudah berwudu, bersentuhan kulit, batal tidak? Batal tidak? Kita sudah berwudu, bersentuhan kulit. Ada jamaah tanya sama saya, waktu ngaji nih. Kiai, saya pernah baca hadis apa? Itu Rasulullah ketika bersentuhan wudu dengan istrinya, kenapa satu riwayat mengatakan katanya ada yang tidak batal? Oh, saya belum baca itu. Tapi jangan ketika Rasulullah yang bersentuhan kulit tidak batal, Anda jangan protes, itu Nabi, beda dengan kita. Saya bilang itu. Kalau kita bersentuhan kulit sudah wudu, batal tidak? Batal. Kecuali bersentuhan yang bukan kulit, nggak batal. Contoh bersentuhan rambut. Suami istri udah punya wudu nih, rambutnya nempel sama rambut suami, rambutnya nempel sama badan suami, maka wudunya tidak batal karena rambut bukan termasuk wudu. Gigi, suami udah punya wudu, istri udah punya wudu, nempel giginya sama gigi suami, batal nggak? Nggak batal karena gigi bukan termasuk daripada kulit. Ya kali gitu ada yang iseng-iseng. Bang mau kemana bang? Mau musola, kita ngadu gigi dulu bang. Nah, dia kena bibir. Nah ini ngomongin gigi nih, ngomongin gigi ngaji dulu nih. Ibu-ibu, bapak-bapak kan suka mengadakan acara akekah. Kalau laki-laki, hewan kambing yang dipotong berapa ekor? Kalau perempuan berapa ekor? Saya ingatkan, ketika kita akekah, dagingnya dibagikan. Yang afdol dalam keadaan matang. Yang afdol masaknya jangan terlalu pedas. Buah-buahan yang disediakan yang manis-manis, jangan yang asam. Sebab nanti akan berpengaruh kepada anak yang diakekahkan. Kalau buahannya asam, itu bocah nanti udah gedenya cengangas cengenges bae. Karena waktu akekah buahannya asam. Sama sekalian. Jadi yang manis-manis. Dagingnya bagikan sama tetangga, boleh matang, boleh mentah. Tapi ada satu organ tubuh binatang yang tidak boleh dimakan. Apa? Gigi kambing nggak boleh dimakan. Kenapa gigi kambing nggak boleh dimakan? Keras. Baik, kalau seandainya alasannya keras, bagaimana kalau ada mesin presto pengempuk gigi? Nah, berarti boleh dong, kan nggak keras jadi empuk. Oh, ternyata bukan keras, alasannya ma'an harodam, sesuatu yang tidak bisa mengalirkan darah, maka sesuatu itu nggak boleh dimakan. Makanya gigi kambing, kuku kambing nggak boleh dimakan. Kenapa? Karena gigi kambing, kuku kambing tidak bisa mengalirkan darah. Gigi saya berdarah, yang berdarah giginya apa gusinya? Bukan gigi yang mengalirkan darah. Ini Maulid ngapa ngomongin gigi? Kuku saya berdarah, yang berdarah kukunya apa dagingnya? Maka kuku nggak boleh dimakan. Kuku kambing, gigi kambing nggak boleh dimakan. Kecuali tulangnya boleh. Contoh sop tulang muda boleh. Ngantri orang coba sop gigi muda. Kecuali sop bini muda. Nah. Janda mana janda muda. Jadi para jamaah sekalian, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang mulia. Jadi tidak bisa dicari kekurangannya, tidak bisa dicari kesalahannya. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasir habibillah. Semua salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasir. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi.
Siap terus siarkan sholawat. Siap terus siarkan sholawat. Siap jaga sunnah Rasulullah. Kalau siap takbir. Kalau takbir tangan diangkat. Takbir sambil bakal sunyi. Siap siarkan sholawat. Siap jaga sunnah Rasulullah. Takbir. Takbir. Yang angkat tangan saya doakan pulang dari sini rezekinya tambah banyak. Mau saya kasih doa supaya rezekinya tambah banyak. Ikuti saya, angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Rahimu ya Wadudu Abnina bihalalika an haramika wa bita'atika am maksiatika wa bifadlika amman siwaka. Nah, baca bareng-bareng. Baik, saya kasih doa yang lebih pendek lagi. Angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ghaniyu As-Sakuru Al-Mughni Al-Razzaq Al-Fattah Al-Kafi Al-Hasib Al-Wakil Al-Mu'ti Al-Mughis. Nah, baca sama-sama. Apa juga? Baik, angkat tangannya. Dan tinggi angkat tangannya. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Takbir. Besek takbir. Yang angkat tangan insya Allah barangkali mohon maaf Kiai yang malam hari ini sedang sakit, insya Allah pulang dari sini diangkat penyakitnya. Mau bayar nasihat? Mau diangkat penyakitnya? Angkat tangannya semua, yang sebelah kanan, yang sebelah kanan, yang sebelah kanan, yang sebelah kanan. Letakkan di pundak sebelah kiri. Baca sama-sama. Sakitnya tuh di sini. Serius amat. Lanjut ya. Lanjut tidak? Baik para jamaah sekalian. Jadi kita peringati Maulid karena kita ingin meneladani Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Dalam rumah tangganya, dalam ibadahnya, Rasulullah ketika ada salah seorang laki-laki bertanya kepada istri Rasulullah, saya mau tanya bagaimana akhlak Rasulullah. Apa kata Aisyah menjawab, khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Al-Quran itu 30 juz, 6.666 ayat. Quran yang mana? Surah apa? Ayat berapa? Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Di antaranya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Nabi itu kalau sholat khusyuk. Nabi itu kalau sholat apa? Khusyuk. Makanya begini Bu. Kalau sholat itu ada saktah namanya, supaya sholat nggak boleh tergesa-gesa. Allahu Akbar itu harus ada saktah di situ. Berhenti dulu di qadri subhanallah, seukuran mengucapkan subhanallah. Allahu Akbar, baca subhanallah seukuran itu kira-kira 2 detik lah. Tik-tik atau tiktok. Allahu Akbar tiktok. Allahu Akbar kabir alhamdulillah kabir. Kira-kira 2 detik. Itu saktah. Nanti setelah itu baru baca doa iftitah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir. Supaya apa? Supaya takbiratul ihram tidak bersambung dengan doa iftitah. Karena Allahu Akbar yang ada di dalam doa iftitah itu berbeda dengan Allahu Akbar takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram itu rukun, kalau doa iftitah Allahu Akbarnya adalah sunnah. Di situ beda. Ada saktah. Nah,
Nanti setelah doa iftitah ada sakta lagi wa ana minal muslimin, jangan langsung a'udzubillah, berhenti dulu seukuran subhanallah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berhenti dulu seukuran subhanallah, baru bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Supaya jangan ada anggapan a'udzubillah ini termasuk daripada ayat Al-Fatihah. Itu maksudnya aku. Rasulullah kalau salat khusyuk, makanya kita dianjurkan salat jamaah. Apa maksudnya? Kalau imam khusyuk, makmumnya khusyuk, salatnya diterima. Walaupun makmum khusyuk, imamnya khusyuk, diterima salat. Imam khusyuk, makmumnya khusyuk, diterima salat karena ada makmum yang khusyuk. Imam khusyuk, makmum khusyuk, diterima salatnya gara-gara salat makanya hidupkan sholat jamaah. Rasulullah mau sholat jamaah, mau sholat sendiri, tetap khusyuk sholat. Ketika Rasulullah sholat di Masjidil Haram, mudah-mudahan semuanya bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Mau berangkat haji, mau berangkat umroh, udah daftar belum? Daftar dulu kok. Rasulullah ketika sholat di Masjidil Haram, Allahu Akbar. Tiba-tiba datang Abu Lahab. Datang Abu Lahab. Kenal Abu Lahab? Kenal Abu Lahab? Dalam Al-Quran tabat siada Abi. Abu Lahab itu paling benci kalau melihat Nabi lagi sholat. Allahu Akbar. Kata Abu Lahab begini, wahai pemuda Quraisy, siapa yang berani jeblok Rasulullah, saya kasih 100 dirham cash and carry, kontan saya bayar. Datang pemuda Quraisy badannya tegak, saya Abu Lahab, saya berani jeblok Rasulullah. Mana upahnya? Dikasih 100 dirham nih. Ketika Rasulullah lagi ruku, Allahu Akbar, dijeblok Rasulullah, terjungkal Rasulullah, pelipisnya berdarah. Marahkah Nabi? Tidak. Sholatnya tetap dilanjutkan. Saking khusyuknya Nabi kita Muhammad. Coba kalau kita lagi sembahyang di musola, dijorokin umurnya, apa yang nyungsep berpan musola, marah gak kira-kira kita? Marah gak? Wah kurang aja bocah ini. Betul-betul. Kali kita dijorokin mah sakit. Kadang-kadang ada orang sholat cuma di toga mana jatuh aja udah was-was, udah kagak khusus mbak. Allahu Akbar, di toga mana jatuh nih, jadinya ngomong ya hilang dari gue. Begitu toga mana gelinding ke depan imam, imamnya rada bengal. Imam begitu lihat logam jadinya ngomong mau rezeki mau gerak mana-mana. Begitu sujud dikantongin tuh logaman sama imam, yang punya logaman teriak dari belakang, imam di saya. Temennya yang sebelah kanan ngasih tahu, lu sholat kagak boleh ngomong, batal lo. Kata yang sebelah kiri, sama lu juga. Yang di belakang ngomong, untung gua gak ngomong, batal itu. Ya sholat ya ngobrol. Sholat mah jangan ngobrol bu, ngomong satu huruf aja batal, batal. Ngomong satu huruf aja dalam sholat batal. Nenek-nenek lagi sholat, Allahu Akbar, cucunya lewat, bah. Jangan cuma mbak lo. Makanya cuma kadang-kadang orang kalau ngaji di majelis taklim ada aja alasannya. Ada yang alasannya rem, ada alasannya sim. Punya rebut mana, punya cucu rebut cucu udah dengar berpedagang kapan ngajinya. Kadang-kadang kesian membawa acaranya sampai 13 kali ya rohibir. Jamaah belum nyampe. Datang nenek 3 biji. Ustazahnya kelamaan nungguin ngantuk. Begitu pulang sendalnya hilang lagi. Udah hilang amplop ketinggalan ya. Ustazah masih itu kalau ngarepin amplop. Ya saya udah 25 tahun ceramah itu. Udah 25 tahun saya tablet sama sekalian. Tapi dari dulu saya nggak pernah ngarepin amplop. Isinya juga kagak. Duit kayak enggak,
saya mana-mana bawa duit. Cuma kalau gak dikasih gue tungguin. Nah begitu, saya terawih di Subang itu ketemu sama Kiai. Saudara, ente kalau jadi penceramah harus ikhlas. Makanya jadi manusia harus apa ya? Ibu ikhlas tidak dulu di sini? Ikhlas tidak hadir? Ikhlas tidak? Redon tidak? Orang ikhlas tuh kayak gula, walaupun kagak disebut dia gak marah-marah. Biarin gak ditulis juga, yang penting dicatat sama malaikat. Biarin gak dilihat orang juga, yang penting dilihat Allah tuh orang ikhlas. Kayak gula, gula walaupun gak disebut gak pernah marah. Ada kopi, ada susu, ada gula, diseduh pakai air panas disebutnya kopi susu. Gulanya disebut gak? Kata gula biarin gua gak disebut juga. Ini ada rasanya manis. Ada jahe digeprek dikasih gula diseduh pakai air panas disebutnya wedang. Gulanya disebut nggak? Susah amat orang yang ikut nama gua. Dari gua kalau disebut juga. Mungkin ada rasanya manis. Betul? Itulah orang Astoro kalau ini jadi penceramah harus ikhlas. Wah susah guys, saya ikhlas itu. Gimana caranya? Minimal ada 3. Pertama, kalau ente mau ceramah ente makan dulu. Artinya apa? Kalau panitia nggak siapin makanan, ente ikhlas karena ente sudah makan. Ente makan dulu aja ini enggak? Enggak kan? Enggak. Oh banyak. Bungkus ya. Kalau ente panitia nggak menyiapkan makanan, ente ikhlas karena ente sudah makan dulu. Kalau ente merokok, bawa rokok. Saya bawa rokok gue ya. Ya. Kalau panitia nggak beliin rokok, ente ikhlas karena ente sudah bawa rokok. Kalau ente mau berangkat ceramah, bawa duit. Kalau panitia nggak kasih duit, ente ikhlas karena ente sudah bawa duit. Tapi kalau panitia nggak kasih duit, kau buang tepat. Alhamdulillah. Jadi ikhlas tidak? Ikhlas tidak? Redha tidak? Akan dengan kerinduan kita Allah jadikan malam hari ini malam penuh rahmat dan barokah. Rasulullah SAW dalam sholatnya, dalam rumah tangganya, apalagi itu istri-istri Rasulullah. Kalau Nabi pulang, Khadijah binti Khuwailid, Khadijah itu. Kalau Nabi pulang, Khadijah belum sampai Rasulullah minta air, sudah disiapkan air buat Rasulullah. Ini hebatnya. Kenapa? Karena menyediakan segelas air buat suami itu pahalanya sama dengan melaksanakan 100 rakaat sholat sunnah. Masya Allah. Suami pulang nih, kasih air segelas, itu pahalanya sama dengan melaksanakan sholat rakaat 100 sunnah. Subhanallah. Kasih tuh segelas 100 rakaat, kalau 2 gelas 200, 3 gelas 300. Besok kalau laki pulang jangan pakai gelas, pakai galon sekalian. Ya. Suami pulang, jangan dibiarkan, ada pahala di situ ibu. Ambil tangannya, cium tangannya, karena mencium tangan suami 100 dosa kecil rontok dari badannya. Suami pulang, cium tangannya. Kalau pulang balik 200. Kalau laki kagak boleh nyium tangan bini, ya mas sekalian, karena mewariskan suami jadi takut sama istri, ya mas sekalian. Gak boleh. Suami dianjurkannya mencium kening istri. Kenapa? Karena mencium kening istri pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Kali pergi haji bang kejauhan, ongkosnya mahal. Tiap hari aja bang cimbokin jidat bini. Pulang narik, panggil bininya, mama. Kata bininya Hajar Aswad ya. Cium jidatnya. Dari mobil oli ke, galsem ke. Hajar Aswad pahala gitu. Apa susahnya sih bang ngecup jidat bini? Mau jendong, mau dempak, mau gimana? Ada pahala di situ. Pulang kerja bakti masih megang pacul, mama. Bininya lari dari dapur, Hajar Aswad ya. Dibuka kudungannya, silakan Papa Udin ya, Udin. Lagu banget yang mengucap jidat bini.
dikecup jidat bininya, mau jidat bini pacul bukan ditaruh dulu. Lah kekemplang gagang pacul jidat bini. Itu Khadijah. Kalau dalam rumah tangga Rasulullah selalu menyediakan air sebelum dipinta oleh Nabi. Suatu hari Khadijah menyiapkan segelas air buat Rasulullah. Begitu dikasih oleh Khadijah, para jamaah sekalian, tersandung kaki Khadijah, tumpah itu gelas, pecah jamaah sekalian. Nggak sampai ke Rasulullah, nangis Khadijah. Apa kata Khadijah binti Khuwailid? Ya Rasulullah, saya teledor, saya tergesa-gesa ya Rasulullah, sehingga gelas ini tumpah dan pecah sampai airnya juga kemana-mana. Marah ke Rasulullah? Tidak, para jemaah sekalian. Bahasa cinta yang keluar. Apa kata Nabi? Bukan kamu yang salah Khadijah, aku yang kurang cepat nanggapin gelas. Coba laki kita, ini nyeduhin kopi, kopinya tumpah, gelasnya pecah, kata lakinya buta kata lo. Nang seradang seruduk kayak samping gunung lo, kagak berubah lo dari dulu swag lagi. Akhirnya rumah tangga menjadi hancur, institusi perkawinan menjadi tidak lama, betul? Ini sebetulnya ceramah begini saya sampaikan dalam acara Walimatul Urus pengantin. So, kalau saya kalau ceramah pengantin, saya lihat pengantin itu bukan sembarangan. Kalau saya ceramah di depan pengantin baru, judul ceramah saya pandangan hidup. So, kalau pengantin baru dipandang udah hidup. Kalau saya ceramah di depan pengantin lama, judul ceramah saya pegangan hidup. So, kalau pengantin lama sebelum dipegang belum hidup. Siap bela Nabi, siap bela Nabi, siap bela keturunan Rasulullah, siap bela Rasulullah, siap bela keturunan Rasulullah, siap bela sahabat Rasulullah, siap bela agama Rasulullah. Takbir, angkat tangannya. Siap bela agama, takbir. Jadi para jamaah sekalian, jadi wajib kita mencintai Rasulullah. Karena Nabi bilang dalam sabdanya, mana ya sunnati kepada kembali mana kembalikan nama ifil jannah. Sing sapa wone murid-murid pakai sunnah kepada karo ikut tresno karo aku, lawang sing tresno karo aku maka besok bakal mlebu ing swarga karo aku. Ngerti lo? Ngerti lo? Apa sih kok kagak? Ya ngapalin itu. Orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku berarti orang itu cinta kepadaku. Orang yang cinta kepadaku maka kelak akan masuk surga bersamaku. Maka motivasi kita memperingati Maulid karena kita cinta kepada Nabi. Alhamdulillah. Kita cintanya dulu kan. Sekarang saya tanya, Ibu sama Nabi cinta nggak? Bapak-bapak sama Nabi cinta nggak? Cinta tidak? Cinta sama Nabi cinta sama apanya? Akhlaknya bagus, terus apa lagi? Cinta sama Nabi kenapa ibu? Karena apanya? Satu karena akhlaknya, dua bapak-bapak. Bapak-bapak. Jangan makan pisang sih. Karena syafaatnya banyak, karena kemuliaannya, dan banyak yang digambarkan, yang dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam hadis. Ibu dah, pertanyaan saya ketiga, ibu cinta nggak sama suami ibu? Ibu cinta sama suami karena apanya? Kan cinta itu kan CIMTA, cerita indah nan tetap abadi. Itu cinta, cerita indah nan tetap abadi. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke tanah. Sebetulnya lintah sama cinta kagak ada hubungan apa-apa ini. Tapi ketika kita bicara cinta kepada Rasulullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha
ilallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Itu surah Taubah tuh ayat 28 kalau nggak salah. Kalau nggak salah juga surah Taubah. Kalau baca surah Taubah, ada ulama yang mengatakan haram baca bismillah, ada ulama yang mengatakan makruh baca bismillah, baca surah Taubah. Ulama yang mengatakan haram baca bismillah Al-Imam Ibnu Hajar. Ulama yang mengatakan makruh baca bismillah Al-Imam Romli. Kenapa? Karena ketika surah Taubah diturunkan, Allah sedang murka kepada orang-orang kafir. Kemurkaan itu nggak pantas kalau disertai dengan Rahman Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kan Allah lagi murka, masa pengasih penyayang gitu. Makanya orang kalau motong ayam yang dibaca apa? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kalau Bismillahirrahmanirrahim, tak ayam protes. Kata ayam, katanya pengasih penyayang, mau dipotong. Jadi ada sebab-sebabnya jangan sekalian. Kalau seandainya bapak-bapak kamu, wa abnaukum, dan anak-anak kamu, kalau saya bilang anak-anak, bapak-bapak, ibu tinggal kamu aja ya, enak. Atau ikutin aja, ikutin ya bareng-bareng ya, biar baca Quran lumayan satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasada wa masakin tardawnaha ahabba ilallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jadi seandainya bapak kita, anak kita, keluarga, saudara, keluarga sama saudara beda. Kalau keluarga sama saudara, kalau keluarga kayak kita nih, jemaah sekalian, ya kakak, adik, itu namanya keluarga. Ya, kayak kita nih keluarga, tapi bukan saudara. Kalau saudara itu bapak, ibu, anak, encing, ponakan, itu saudara. Disebut saudara, maksudnya sedara. Ya, sedara. Satu keturunan jemaah sekalian, itu namanya saudara. Wa amwalun, dan harta-hartamu. Wa tijaratun takhshawna kasada, dan dagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya. Wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kamu sukai itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fi sabilihi, dan jihad di jalannya. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah keputusan Allah Subhanahu. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberikan hidayah orang-orang yang fasik. Wah, bahaya. Orang kalau sudah lebih cinta daripada keluarganya, keluarga dibela-belain, harta dia bela-belain, rumah dia bela-belain, tapi ketika agamanya dihina, jemaah sekalian, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Islamnya dihina, ketika agamanya dihina, ketika nabinya dihina, dia diam saja. Berarti para jemaah sekalian, dia termasuk orang-orang yang fasik. Na'udzubillahi. Sekarang ibu bapak saya tanya, kalau seandainya nabi kita dihina, marah tidak? Agama kita dihina, marah tidak? Keluarga Rasulullah dihina, marah tidak?
Keluarga Rasulullah disakiti kita marah? Tidak. Ada rasa kecintaan yang dalam kepada Rasulullah dan keluarga Nabi besar kita Muhammad. Jadi para jamaah sekalian, maka mudah-mudahan dengan modal kita cinta aja, cinta sama Nabi jamaah sekalian. Kita cinta sama Nabi dengan memperbanyak membaca sholawat. Kita cinta sama Nabi dengan memperbanyak kita menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang nanti berkumpul bersama Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak, para jemaah sekalian, waktu saya dibatasi sampai dengan jam 10. Karena itu kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua sehat panjang umur, istiqomah dalam ibadah, amin. Istiqomah dalam akidah, amin. Allah jaga iman Islam kita, Allah jaga akidah kita, keluarga-keluarga kita, orang-orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, diampuni dosa-dosanya. Guru-guru kita yang masih hidup kita doakan sehat panjang umurnya. Guru-guru kita yang sudah meninggal dunia kita doakan mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya. Pemimpin-pemimpin kita, pemimpin bangsa, pemimpin negara, pemimpin agama, mudah-mudahan mereka semuanya bersatu, menjaga persatuan, menjaga Indonesia, menjaga Pancasila, menjaga Undang-Undang 45, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, menjaga Pancasila, sehingga persatuan di Indonesia para jemaah sekalian tetap kita jaga dengan sebaik-baiknya. Amin. Peringatan Maulid ini tidak berhenti sampai di sini. Syiar Islam ini jangan berhenti sampai di sini. Anak-anak kita 10 tahun, 20 tahun, mudah-mudahan akan menjadi generasi-generasi unggul, generasi-generasi yang bisa melanjutkan para guru-gurunya, amin. Menjadi generasi yang melanjutkan para alim ulama, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah dengan peringatan Maulid ini diberkahkan umur kita, diberkahkan rezeki kita, keluarga kita, masyarakat kita, dijauhkan dari segala macam musibah. COVID-19, Corona yang masih menggulung di negara-negara jemaah sekalian, sehingga di mana-mana kita sekarang harus taat dengan protokol kesehatan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan COVID-19 sudah diangkat oleh Allah. Virus corona dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa-doa ibu-ibu semua, bapak-bapak semua, dengan tetap menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad.